Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Islam periode dinasti Umayyah 641 hingga 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau dikenal juga dengan Muawiyah I. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi dan berakhir pada 750 Masehi. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah, yaitu karena terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi akibat konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali. Namun, perang ini diakhiri dengan kesepakatan atau tahkim. Namun, hal ini menyebabkan terpecahnya umat muslim menjadi beberapa kubu, seperti Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Kemudian faktor berikutnya adalah karena terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadinya Perang Siffin, Khalifah Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yang kemudian kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali. Akan tetapi, Hasan memilih mundur dan berdamai dengan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka dari itu, dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat yang dikenal dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah di Kufah. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Setelah berdirinya dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Muawiyah mengadopsi model monarki dari Persia dan Bizantium dengan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerusnya. Adapun beberapa kebijakan dan pola pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus, kemudian memperluas wilayah Islam ke benua Afrika, Asia Tengah, dan benua Eropa. Kemudian membentuk Diwanul Hijabah atau lembaga yang bertugas mengawasi khalifah. Kemudian juga mengadopsi konsep pemerintahan dari Romawi dan membentuk sistem birokrasi dan sistem keamanan negara pertama dalam sejarah peradaban pemerintahan Islam. Kemudian mendirikan dinas, pos, dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Kemudian menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Ekspansi wilayah pada Bani Umayyah merupakan salah satu fase paling penting dalam sejarah Islam yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Dinasti ini dikenal karena keberhasilan militernya dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam yang pada puncaknya membentang dari Spanyol di barat hingga India ke timur. Berikut adalah gambaran mendalam mengenai ekspansi wilayah tersebut. Pertama yaitu ekspansi ke barat. Salah satu pencapaian paling mencolok dari Bani Umayyah adalah ekspansi ke barat. Setelah menguasai seluruh jazirah Arab, pasukan Muslim mulai melancarkan serangan ke wilayah-wilayah Kekaisaran Bizantium dan kerajaan-kerajaan di Afrika Utara. Kedua, penguasaan Mesir. Pada tahun 640 Masehi, Amr bin As memimpin pasukan Muslim menaklukkan Mesir. Mesir menjadi pusat administratif dan ekonomi penting bagi Bani Umayyah, serta jalur strategis untuk menembus lebih jauh ke Afrika.
Kemudian yang ketiga adalah penaklukan Spanyol pada tahun 711 Masehi. Jabal Torik atau yang terkenal dengan nama Gibraltar memimpin pasukan ke Spanyol. Mereka berhasil mengalahkan Raja Roderick dari Visigoth dan dalam waktu singkat menguasai hampir seluruh Spanyol. Wilayah ini dikenal sebagai Al-Andalus dan menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan yang keempat adalah pendudukan Prancis. Ekspansi Muslim tidak berhenti di Spanyol. Pasukan Muslim melanjutkan invasi ke Prancis, mencapai batasan Tours pada tahun 732 Masehi. Meskipun mereka akhirnya dikalahkan oleh Charles Martel dalam pertempuran Tours, dampak dari invasi ini tetap terasa dalam sejarah Eropa. Masa kekhalifaan Bani Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Meskipun seringkali dianggap kontroversial, periode ini menandai kebangkitan berbagai aspek kehidupan di dunia Islam. Dari seni arsitektur hingga ekonomi dan pengetahuan. Artikel ini akan membahas peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, menyoroti beberapa aspek utama yang membentuk wajah peradaban Islam selama periode ini. Arsitektur megah dan keindahan seni. Masa Bani Umayyah dikenal dengan kemegahan arsitektur dan seni. Khalifah Abdul Malik bin Marwan misalnya membangun Masjidil Aqsa di Yerusalem, sementara Khalifah Al-Walid membangun Masjid Umayyah di Damaskus. Arsitektur megah ini mencerminkan kekayaan dan kebesaran khalifah, dan banyak dari bangunan ini masih dapat dilihat hingga saat ini. Pendidikan dan kedudukan ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Umayyah, pusat-pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan berkembang pesat. Kota-kota seperti Damaskus dan Kufa menjadi pusat kegiatan intelektual yang menarik para ilmuwan, filosof, dan ahli matematika dari berbagai lapisan masyarakat. Perpustakaan besar dibangun dan terjadi perkembangan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kekayaan dan perdagangan internasional, ekonomi pada masa Bani Umayyah mengalami pertumbuhan yang pesat. Penaklukan wilayah-wilayah baru membawa masuknya sumber daya yang melimpah. Dan perdagangan internasional berkembang secara signifikan. Pusat-pusat perdagangan seperti Damaskus dan Kufa menjadi pusat kegiatan ekonomi dan kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan ini, mendukung perkembangan infrastruktur dan proyek-proyek pemerintah. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah mencerminkan keberagaman, kemegahan, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Meskipun kontroversial dalam sejarah Islam, periode ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas Islam. Pencapaian dalam seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan perdagangan menunjukkan kekuatan dan keberhasilan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Studi mendalam terhadap periode ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang pembangunan Islam dan warisan peradaban yang masih dirasakan hingga hari ini.